Saudara-saudara, pertemuan kita kali ini akan membahas masalah Tai Chi dengan telinga dan saraf keseimbangan. Sekarang ditulis oleh Profesor Dr. Dilo Purnami, dokter spesialis THT BKL dari Universitas Airlangga. Ya, ini menarik karena biasanya kan kita membahas Tai Chi yang sering dibahas yaitu sakit jantung, untuk sakit jantung, untuk diabetes, gitu, untuk neurologis ya, seperti apa otak, ilmu otak, lalu psikologi stres dan lain-lain itu. Tapi kali ini kok yang membahas tentang seorang pakar THT yang baru mendapat gelar profesor pada awal September lalu ya. Nah, tulisannya menarik karena beliau adalah penggemar berat olahraga senam, terutama aerobik. Diiringi dentuman suara musik sangat keras, bahkan terkadang memekakkan telinga. Cerita saya lakukan sejak mahasiswa FK UNER dengan mengikuti sanggar senam dan bahkan mendirikan sendiri di rumah sampai lulus menjadi dokter. Bahkan berhasil membuat kegiatan senam di berbagai tempat. Saya kerjakan ini sebagai penyeimbang di tengah kegiatan lain, misalnya duduk berjam-jam di meja kerja, posisi yang stagnan saat bekerja, untuk memulihkan kondisi stres dan sebagainya. Gitu. Berangkat dari pengalaman ini, ya di banyak tempat, baik indoor maupun outdoor training, kesan ada kecenderungan saat senam tersebut tidak jauh dari iringan musik dengan volume keras. Nah, ini penting dalam THT itu bisa dimengerti agar gerakannya menjadi intens dan rancak. Di sini peran seorang instruktur senam perlu mengetahui batasan dan bunyi musik yang berlebihan kerasnya bahwa akan menjadi kontraproduktif dengan tujuan utama menyehatkan badan. Ini positioning tulisannya memang ya beda ya. Seorang pakar ya, pemikiran ini menguat setelah sekian lama mengikuti pendidikan THT. Nah, dia setelah pendidikan THT, lalu memperdalam bidang ilmu pendengaran, sehingga menyelesaikan disertasi dengan topik efek bising akibat bunyi yang terlalu keras akan memberikan pengaruh selain pada organ pendengaran. Ya. Banyak bukti diungkapkan bahwa akan memberi pengaruh selain pada organ pendengar itu sendiri juga pada tubuh kita secara keseluruhan. Peningkatan risiko penyakit jantung, darah tinggi, kecemasan, dan seterusnya. Tambah sepele kalau tidak diperhatikan, namun ternyata berakibat fatal. Sedangkan pada organ mendengar itu sendiri, bila bising berlanjut jangka panjang, akan mengarah pada kerusakan permanen ini. Ya, organ pendengaran kita bekerja secara halus, sangat sensitif dalam merespons bunyi yang masuk ke telinga kita dengan tiada henti. Dalam telinga kita tidak ada otoritas untuk menutup akses bunyi masuk, tidak bisa dipejamkan seperti pada mata. Ya. Nah ini ya. Ini dia menjelaskan tentang bagaimana itu lika-liku ketika seorang manusia mendengar suara keras, itu ternyata ada refleks untuk meredam, gitu. Ya, ini Anda bisa baca sendiri, ya. Ini sangat mendalam, ya. Dan yang perlu saya highlightkan di sini adalah suara itu akan menimbulkan masalah yang membuat kebisingan sehingga disebut yang kita kenal dengan nama tinnitus ya. Ini tinnitus ya.
bunyi menenging, mendengung, menderu, mendesis, dan seperti suara jangkrik ini. Ini terjadi bila sejak masa pertumbuhan sudah terpajan, terekspos suara gaduh terus-menerus ya. Jadi di sini beliau menjelaskan bagaimana gelombang getaran itu dirubah menjadi elektrokimia itu ya. Ini dia menjelaskan itu ya. Nah ini elektrokimia dan di rumah siput di mana bernama Corti, di mana terjadi transduksi konversi gelombang mekanis yang berasal dari bunyi yang ditangkap menjadi elektrokimia yang diteruskan ke saraf pendengaran sampai ke pusat pendengaran di otak sehingga dipersepsikan mempunyai makna. Ya, nah lalu beliau mengatakan dampak negatif perkembangan berbahasa, memori, pemusatan perhatian, dan prestasi belajar. Nah ini beda pola dengan senam aerobik. Saya menjadi tertarik pada senam tai chi yang sangat halus, pelan dan tidak terputus-putus, juga tanpa diiringin bunyian atau alunan musik, kecuali mendengar suara napasnya sendiri. Nah ini banyak orang-orang yang berlatih tai chi, ada musik, ada apa, dia sebenarnya ya karena tidak di backup oleh ilmu pengetahuan ya, maka yang sebenarnya yang betul itu yang mendengar suara napasnya sendiri ya. Beda dengan pencaksilat yang diiringi tetabuhan seperti suling kendang, selain ditambah hentakan kinestetik tubuh itu sendiri ya. Nah ini penting juga karena apa? Hentakan kinestetik itu Anda kan lihat juga pada saat tai chi yang dipertandingkan itu kan kelihatan kan. Sedangkan di tai chi kita itu memang mengalir akhir dari satu gerakan menjadi awal dari gerakan berikutnya kan, ya terus sambung menyambung, tidak ada putus itu. Jadi tai chi bukan sekedar exercise yang mengembangkan kewaspadaan dalam arti serangan dari musuh, ya seperti ilmu bela diri, bukan sekedar exercise yang ditujukan untuk menggerakkan badan untuk optimalisasi fungsi tubuh seperti push up, ya jongkok, kekeren apa bukan. Tai chi adalah perjalanan dalam diri, ya, untuk menemukan keseimbangan, ya, dan kekuatan atau disebut meditasi. Ya, ini nih. Ini karena dia seorang ahli telinga hidup dan hidup telinga dan pendengaran ya, maka dia memahami apa artinya moving meditation bagi pendengaran itu sendiri. Nah, mengapa lalu Tai Chi harus dimulai dengan pemahaman common sense dulu. Tanpa ada pemahaman common sense, konsepnya seperti yang kita adakan di Tai Chi Nusantara ini, maka ya itu aja menjadi nanti maknanya kurang dipahami secara benar itu. Nah, kemudian dengan sendirinya akan berkembang menjadi pengetahuan dan berlanjut inspirasi yang mengalir tiada henti bagi siapa saja, bergulir satu demi satu. Ini kesimpulan yang menurut saya menarik untuk dibaca atau dipahami oleh semua penggemar Tai Chi, baik yang dipertandingkan maupun yang dijadikan olahraga masyarakat, ya. Karena pandangan dari THT inilah yang menurut saya perlu juga dipertimbangkan ya. Karena dengan demikian mengapa harus pelan, mengapa sambung menyambung, tidak ada hentakan gitu ya. Tidak ada dasar kumpul apa ya. Jadi Tai Chi yang sudah dipertandingkan itu memang sudah berubah menjadi semacam ilmu bela diri ya yang
yang mengembangkan koreografi dan lain-lain sehingga akhirnya banyak anak muda tertarik untuk ikut ya toh. Tapi kalau Tai Chi yang memang untuk benar-benar moving meditation itu harus mengikuti kriteria ini. Tidak usah musik, tapi semakin bisa mendengar suara napasnya sendiri itu semakin bagus. Ya, oke, silahkan baca dan bila ada komentar, diharapkan kirim slide, ya, atau tulisan singkat, atau kalau siap kita akan adakan interview Zoom ya. Dan Tai Chi ini sudah berhasil akan kita kembangkan melalui online Zoom ya. Dan ternyata setelah kita sudah memasuki tahun ketiga dan semua berjalan lancar dan pesertanya itu semua lalu sadar bahwa kalau saya sampai tidak lakukan setiap hari, ya ada sesuatu yang hilang dalam kehidupan saya. Dan ketika itu berlarut, maka untuk memulai kembali betapa susahnya. Ya toh? Sehingga dengan demikian lalu kesehatan kita pelan-pelan akan menurun, ya toh? Nah, ini penting, ya. Oke, kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya.